Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita. Malam. Selamat bertemu kembali pada materi yang ketiga di hari ini Bapak. Oke Bapak sudah siap untuk kita berdiskusi? Siap Pak. Di dalam pertemuan ini? Siap Pak. Bagaimana kabar Bapak setelah berhari-hari 4 hari yang lalu kita telah diskusi panjang lebar tentang materi struktur kurikulum Merdeka Belajar? Sehat kira-kira hari ini Bapak? Sehat Pak, meskipun cukup melelahkan tapi tetap semangat. Oke Pak, alhamdulillah. Semangat Pak ya. Dengan tujuan akhir profil pelajar Pancasila terwujud ya di sekolah kita. Dia maupun baik Bapak. Ya, Pak. Untuk hari ini saya tampilkan dulu share-nya. Sebelum saya share slide ini Bapak, saya mau tanyakan apa yang Bapak ketahui atau pengalaman Bapak tentang konsep tujuan pembelajaran selama ini di dalam Bapak mengaplikasikan di kelas atau dalam perencanaan. Apakah yang saya pahami bahwa tujuan pembelajaran ini adalah gambaran atau deskripsi mengenai kompetensi yang akan dicapai oleh siswa di dalam pembelajaran itu. Nah, capaian itu dalam bentuk kompetensi tentunya, yaitu kompetensi kognitif, kemudian psikomotor atau keterampilannya, kemudian sikapnya. Nah, jadi kompetensi ini ya yang digambarkan di dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa melalui pembelajaran. Mungkin itu, Bapak. Bagus sekali, Pak. Rupanya Bapak mengaktualkan tujuan itu dalam sehari-hari kita mengajar. Terima kasih. Ternyata Bapak sudah secara lugas menjawabnya. Baik, Bapak, untuk ya, Pak Yunedi, untuk lebih jelasnya izinkan saya selaku fasilitator untuk menampilkan slide. Selanjutnya untuk lebih kita memahami dalam mempelajari tujuan pembelajaran supaya cita-cita capaian pelajaran itu terwujud di akhir fasenya. Baik, Pak. Ya ini Pak ya, kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran. Karena kemarin sudah kita belajar tentang materi sebelumnya. Baik, kita sepakat inilah ternyata jawaban Bapak tadi jelas tergambar sini, di mana kalau saya ulang, TP atau tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi atau uraian pencapaian 3 aspek yang dituntut dalam suatu pembelajaran, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, mungkin dengan bahasa lain pengetahuan itu kognitif, keterampilan itu psikomotorik, sikap itu afektif. Ini juga ada di dalam kurikulum 13, namun kita sekarang akan berangkat ke kurikulum Merdeka Belajar, di mana ketiga aspek itu disusun secara kronologis untuk dari waktu ke waktu dicapai oleh siswa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran itu Bapak juga tidak hanya mencakup tahapan kognitif, di mana di dalam taksonomi ada C1 sampai C6. Itu ada mengingat, memahami, dan seterusnya. Namun, dimensi lain yaitu dimensi pengetahuan. Pengetahuan itu ada faktualnya, ada kenyataannya, ada konsepnya, ada prosedurnya atau tata caranya, dan ada metakognitifnya. Tetapi setelah 2 dimensi ini tidak cukup itu. Kita harus juga mengikutkan dalam TP itu yaitu mengenai perilaku atau sering kita sebut dengan kecapan hidup, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, di mana di dalamnya juga sudah terpampar atau tergambar tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin itu di dalam slide ini. Yang kedua, dari 3 komponen atau aspek, kita mulai dari kompetensi. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada Bapak yang perlu tanyakan sebelum aspek ini? Cukup Bapak? Lanjut Pak dulu. Ya, bagus. Untuk kompetensi atau kemampuan yang ingin dicapai oleh seorang guru itu
tidak lain adalah merupakan terjemahan dari kata-kata operasional. Kenapa dikatakan operasional? Supaya bisa terukur, di mana kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan, diaktualisasikan oleh siswa, dan dalam bentuk produk atau kinerja. Abstrak itu kinerjanya akan mengalami kepuasan dalam diri, ada ketidakpuasan, itu kinerjanya. Tapi produknya itu konkret, merupakan nilai-nilai atau kompetensi yang telah dicapai di akhir pembelajaran. Oleh karena itu harus digunakan dengan kata kerja operasional, yaitu mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi, diaktualisasikan dalam kurikulum yang lalu. Yang akan kita gunakan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini tetap mengacu pada itu, namun polanya beda. Di mana kalau kemarin guru memberikan materi baru siswa dituntut memahami, tapi untuk sekarang kompetensinya siswa belajar menemukan diri baru difasilitator oleh gurunya. Ini contoh cara menyajikan adalah seperti itu. Peserta didik dapat menyajikan solusi. Solusi untuk menyajikan solusi ini perlu kesiapan mental oleh peserta didik. Di mana misalnya solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di bumi ini yang setiap hari merupakan ada kondisi-kondisi yang di luar dugaan kita atau anomali itu siswa bisa apa solusi untuk mengatasi cuaca yang tidak bisa dibaca, tidak bisa diramalkan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan seperti di Samarinda ini. Oke Bapak, itu kompetensi, yaitu aspek yang pertama. Aspek kedua yaitu konten atau isi dari atau materi. Isi dari pembelajaran itu harus mengandung konsep yang esensial atau yang utama yang akan diperoleh oleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran yang telah disusun oleh guru itu nanti, di mana kemampuan siswa itu terukur di situ. Apakah paham tidak terhadap kontennya dan selanjutnya. Untuk konten ini juga mengacu, contoh tadi adalah perubahan kondisi alam di muka bumi ini diakibatkan oleh faktor manusia. Contohnya pencemaran air itu bisa terjadi karena manusianya perilaku hidupnya kurang sehat, membuang sampah sembarangan, tercemarlah air. Itu siswa dituntut untuk memahami itu. Ini kontennya, konten bahwa ada pencemaran di muka bumi ini. Selanjutnya tidak luput juga yang penting juga adalah variasi. Variasi ini juga merupakan aspek yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Di mana variasi ini Bapak merupakan sebuah keterampilan berpikir. Jadi berpikir anak itu untuk mencapai tujuan. Misalnya dia bagaimana kreatif mengembangkan pemahamannya, kreatif membuat konten atau materinya lebih menarik, terus kritis dalam menjawab, kritis dalam menanggapi, terus berpikir tingkat tinggi atau istilahnya itu memiliki kognitif high itu ya Pak ya, dengan soal-soalnya itu, terus mampu menganalisis sesuai dengan prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Itu ya. Selanjutnya ya, tidak lain contohnya ada kata menganalisa hubungan antara kegiatan manusia kita di alam ini dengan pencemaran di bumi ini. Baru siswa mampu menarik kesimpulan dari yang general menjadi yang khusus. Nah, itu juga termasuk variasi. Kepandaian dia menyimpulkan, kepandaian dia membuat suatu kata akhir atau kata kunci untuk mengatasi perubahan iklim itu. Itu istilahnya itu 3 aspek di dalam. Baik, pada slide Bapak berikutnya ini kami kasih contoh atau saya kasih contoh aplikasi dari 3 aspek dalam suatu tujuan pembelajaran. Kita ambil contoh di ilmu IPA atau khususnya fisika. Yang kuning ini menggambarkan kalimat lengkapnya begini. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton itu. Nah ini sudah kami atau saya kasih warna untuk memudahkan melihat mana aspek yang kompetensi,
mana aspek yang konten atau materi yang wajib dipelajari, mana variasi. Untuk menjelaskan itu tergolong kompetensi, kata kerja operasional dengan taksonomi Bloom yang direvisi. Ini C2 Bapak ya. Untuk yang hukum, betul Pak, kedua. Oh berarti kita belajar hukum Newton, bukan hukum Archimedes, bukan hukum Aristoteles, bukan hukum yang lain, tapi fokus pada hukum Newton. Jadi anak siswa tadi diarahkan kepada konten yang penting tadi, yaitu hukum Newton. Baru variasinya yang warnanya hijau, menggunakan kata-kata sendiri. Ini contoh pertama. Untuk contoh kedua, saya minta tolong Pak Yunedi bisa membantu saya untuk menjelaskan pada teman-teman yang lain yang tidak sempat ikut Zoom, tapi nanti bisa mungkin Pak pada contoh kedua ini, mana yang kompetensi, mana yang konten, atau yang mana yang variasi. Oke Pak, contoh yang kedua ini adalah merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah di sini ketiga-tiga aspeknya ada di dalam contoh tujuan pembelajaran ini. Nah di sini ada kata kerja operasional merancang, berarti ini masuk dalam kategori kompetensi atau kemampuan merancang. Merancang ini ya dia berarti mencipta, sudah sintesis kalau dalam taksonomi Bloom. Kemudian ada bagian kedua solusi. Nah solusi ini berarti kan dia mampu kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah, berarti di sini masuk kategori variasi karena dia keterampilan berpikir. Kemudian menyelesaikan permasalahan. Nah, menyelesaikan permasalahan ini berarti dia kompetensinya adalah masuk kategori kompetensi. Ya, jadi dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian konservasi energi dalam skala rumah tangga ini adalah materi yang akan dia pelajari. Dari materi ini mengantarkan siswa itu untuk nanti mencapai variasi maupun kompetensi yang ada di sini, yaitu merancang dan menyelesaikan permasalahan, kemudian variasinya solusi, kemampuan Ya, berpikir. terima kasih. Oke, Pak. Kita kasih aplaus ya teman-teman semua. Ternyata Pak Yunedi telah menjelaskan juga, memberi pemahaman yang lebih dari kita semua. Mudah-mudahan yang lain juga paham seperti Pak Yunedi. Baik Pak Yunedi, terima kasih. Ini kita sudah mulai Pak. Ya, akhir di pembelajaran. Namun sebelum kita tutup, bisa minta tolong anggota kelompok yang lain selain Pak Yunedi, Anda yang bisa angkat tangan untuk memberikan refleksi pada hari ini, apa-apa yang telah saya paparkan dan apa yang diungkapkan oleh ternyata tidak ada angkat tangan. Baik, saya minta tolong lagi pada Pak Yunedi untuk merefleksi diri pada hari ini, apa yang sekiranya Bapak pahami mulai dari awal sampai detik ini sebelum saya tutup ini. Silakan Pak Yunedi sekali lagi. Ya, baik Pak, tadi kita sudah belajar mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sesuatu yang sangat penting, harus kita pahami ketika kita mau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi dari pencapaian yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Meliputi apa saja? Meliputi kompetensi ya di dalamnya. Ada kompetensi pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Kemudian apa saja aspek yang ada di dalam tujuan pembelajaran itu? Nah, paling tidak ada 3 aspek yang bisa ada di dalam tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama konten, ada kompetensi tadi. Kompetensi itu adalah kemampuannya atau kemampuan yang bisa didemonstrasikan ya, bisa juga dalam bentuk konkret maupun abstrak. Kemudian yang kedua ada konten. Konten ini adalah konsep utama atau materi atau pengetahuan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah variasi. Variasi adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, Oke, jadi Pak, 3 komponen ini setidaknya ada di dalam tujuan pembelajaran, baik kompetensi, kemudian tadi ada konten, kemudian ada variasi. Oke, terima kasih. Bagus sekali Bapak. Namun saya ingatkan pada Bapak guru semua atau teman-teman peserta IHT ini, jangan lupa bahwa di dalam tujuan pembelajaran boleh lebih dari
satu misalnya kompetensinya boleh lebih dari satu, variasinya boleh lebih, atau ketiga-tiga komponen itu minimal ada dua lah, ada tujuan, kompetensinya, ada materinya. Kalau variasinya bisa ikut dengan sendirinya. Tapi yang jelas kompetensi dengan materi atau konten ini wajib, karena nanti akan diikuti oleh keterangan dulu, disebut dengan keterangan. Oleh itu, itulah yang disebut supaya nantinya akan terukur. Baik, di akhir penutup ini saya ucapkan terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dalam alur tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir maupun yang tidak hadir itu bisa mencari pemahaman di luar slide yang tadi. Terima kasih Pak Yunedi. Mudah-mudahan dan yang lain, mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan, bisa melanjutkan aktivitas di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.